Makna kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim mengandung makna baknya adalah birullah, kebaikan Allah. Kalau kita hitung kebaikan Allah itu tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kebaikan Allah, nikmat dari Allah tidak akan terhitung. Bahkan Allah mensinyalir dalam Al-Qur'an, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana yang akan engkau dustakan? Segala sesuatu yang Allah ciptakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia. Contoh, mata kita bisa melihat, bibir kita bisa lisan berkata-kata, kemudian kulit kita bisa merasa adanya angin yang bergesir, merasa panas ketika matahari muncul ke dunia ini. Ketika suasana gelap kita bisa merasakan bagaimana pengapnya gelap. Ketika kita di lapangan merasa lega, nah itu mewujudkan bahwa nikmat Allah lah yang diberikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kebaikan. Dan Allah cara memberikan kebaikan tidak dibeda-bedakan ya. Baik itu yang suka beribadah dan tidak suka beribadah, yang suka sholat, tidak suka sholat, suka puasa, tidak puasa, itu sama. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini, Allah menunjukkan sifat Rahman. Sifat Rahman dalam artian Allah memberikannya ke seluruh hambanya, tidak dibeda-bedakan. Itu dalam artian bahwa Allah memiliki sikap kasih sayang, Maha Rahman. Jadi tidak dibeda-bedakan umat yang satu dengan umat yang lain. Dan juga Allah punya sifat Ar-Rahim. Artinya Allah nanti akan memberikan sesuatu khusus ya, pujian khusus atau juga mendapatkan reward. Nah, kepada siapa? Kepada orang yang betul-betul menjalankan ibadah kepada Allah dengan menjalankan semua kebaikannya, diterima dengan hati lapang dada, dan juga berbagi kebaikan terhadap sesama, bukan hanya terhadap manusia tetapi terhadap makhluk Allah semuanya, selalu disayangi dan selalu juga diberikan kenyamanan di dalam hidup. Itulah birullah. Yang kedua sinnya artinya sirullah, rahasia Allah. Mana seperti ada jodoh, pati, bagja, cilaka dalam bahasa Sunda itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Jodoh udah diatur sama Allah. Kemudian pati, kematian juga udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kenyataannya disebut aina yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kamu takut mati, maka kematian akan menjemput. Bersiap-siaplah, terutama adalah ketika kita udah berusia lebih dari 40 tahun. Apa yang harus dipersiapkan? Ya, pertama adalah perbanyaklah kita mengingat Allah. Yang kedua, perbanyaklah kebaikan. Yang ketiga, muhasabah diri. Siapa diri kita, apa yang mau dibanggakan? Ya, tidak ada sesuatu yang dibanggakan dalam diri kita. Ilmu, jabatan, harta, keturunan, itu cuma titipan sementara dari Allah. Ketika Allah ambil semuanya, kita tidak memiliki apapun. Maka itu semua rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huruf yang ketiga adalah mim. Mim itu mengandung makna maghfirullah, ampunan Allah. Siapa saja manusia tidak terlepas dari dosa, kesalahan, kehilapan, kelupaan, semuanya ada ya. Nabi saja berkata, "Qul ana basarum mislukum." Aku ini manusia biasa, makan, minum, nikah, ya, berbuat salah, pernah melakukannya. Tapi yuha, aku ini dibimbing oleh wahyu. Nah, kita sebagai manusia biasa haruslah berpedoman kepada wahyu yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Sekian yang bisa kita sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.